wabarakatuh. Beruntunglah kita karena dengan diturunkan ataupun diberikannya suatu hidayah yang bernama kasih sayang yang diturunkan oleh Sang Pengasih dan Penyayang kepada setiap makhluk yang diciptakannya. Dengan kasih sayang itu, kita banyak menyaksikan simfoni kehidupan yang menakjubkan. Induk hewan yang menyusui anaknya dengan penuh perhatian, menyayangi dan melindungi anaknya itu dari mara bahaya. Serta bagaimana manusia saling mengasihi dan menyayangi antar sesama. Namun segala kasih sayang yang menyentuh yang kita saksikan di atas dunia ini tidaklah sebanding dengan kasih sayang yang Allah simpan untuk manusia yang beriman. Kasih sayang yang hakiki itu diturunkan olehnya di hari kiamat nanti. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 100 rahmat atau kasih sayang dan menurunkan 1 rahmat dari 100 rahmat itu kepada jin, manusia dan hewan melata. Dengan rahmat itu mereka saling berbelas kasih dan berkasih sayang, dan dengannya pula binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan 99 bagian dari rahmat itu sebagai kasih sayangnya pada hari kiamat nanti. Dengan demikian tidak tepatlah jika kita mengeluh ataupun berkeluh kesah apabila masalah ataupun cobaan yang diberikan oleh Allah selalu menghampiri kita. Karena kata Allah, setiap manusia yang beriman kepadaku akan aku berikan cobaan-cobaan agar ia berpikir dan mengambil hikmah dari kejadian itu. Bagi yang sabar, maka apa yang ia harapkan akan ia dapatkan. Tetapi bagi yang tidak, maka kesia-siaan yang akan ia peroleh. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan mengapa sampai terjadinya masalah. Mari kita lihat makna dari kata berikut. Masalah terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara harapan dengan kenyataan. Jadi apabila kita tidak ingin ada masalah, maka kita wajib menyeimbangkan antara harapan kita dengan kenyataan yang kita harapkan. Idealnya apabila kita berusaha, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah bulatkan niat, memaksimalkan usaha, sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dalam kata lain, pasrahkan kepada Sang Pencipta. Namun apabila semua itu sudah kita ikhtiarkan, tetapi cobaan dari Allah, karena masalah belum tentu cobaan, sedangkan cobaan sudah pasti masalah. Akan tetapi percayalah, apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengusahakan kemudahan bagi kita dengan bersungguh-sungguh pula. Tentunya kita juga harus introspeksi diri. Apakah bila usaha kita itu masih belum berhasil, apakah kita menjalankan ikhtiar kita sudah bersungguh-sungguh? Apakah kita itu sudah memenuhi kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku, baik dalam segi keduniaan ataupun keagamaan? Karena kunci pemecahan masalah itu adalah apabila kita mempunyai suatu masalah yang pada awalnya memang sudah salah, akan tetapi kita selesaikan dengan cara yang benar, maka hasilnya akan benar. Dan apabila kita memiliki masalah yang pada awalnya memang sudah benar, tetapi kita selesaikan dengan cara-cara yang salah, maka hasilnya akan salah pula. Berarti juga benarlah dan bersyukurlah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 unsur penting di dalam diri kita agar kita selalu mendapatkan hasil yang kita harapkan. 3 unsur itu adalah akal pikiran, nafsu dan hati, di mana hati memikirkan, nafsu yang merasakan, dan hati yang menimbang apakah cara kita menyelesaikan masalah itu sudah benar atau salah. Dan perlu juga kita ingat
bahwa setiap ikhtiar yang kita lakukan, batasan ikhtiar kita itu hanya sebatas merencanakan. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menentukan apakah ikhtiar kita itu berhasil atau tidak. Demikian pula kita sebagai makhluknya hanya mempunyai harapan suatu keberhasilan, bukan keinginan. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak apakah kita hanya layak atau tidak diberikan amanah harta ataupun tahta. Kalau kita bertanya bagaimana caranya agar setiap ikhtiar kita masuk ke dalam kerangka kehendak dan ketentuan yang positif yang datangnya hanya dari Allah, sudah tentu bisa diukur dengan tingkat kedekatan antara yang meminta kemudahan dengan sang pemilik kehendak dan ketentuan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tanamkan pemahaman seperti ini di dalam diri kita. Karena pada hakikatnya kita ini tidak bodoh. Kita ini bukan tidak mengerti soal. Kita ini bukan tidak faham dengan permasalahan yang kita hadapi. Kita pasti bisa menghadapi setiap persoalan yang kita temui. Mengapa kita tidak bisa memecahkan suatu persoalan? Mungkin karena kita telah memasukkan suatu paham yang selalu mempermudah setiap masalah. Padahal belum tentu kita memahami persoalan itu secara rinci. Apakah cara yang kita anggap mudah itu masih sejalan dengan situasi dan kondisi, sehingga kemungkinan kita melakukan langkah-langkah yang kita anggap mudah masih sesuai dengan keadaan pada saat itu. Disinilah yang saya katakan bahwasanya kita harus mempunyai 4 pilar kekuatan yang harus kita sinergikan atau kita karyakan sehingga kita bisa berdikari sendiri dalam melihat, menelaah ataupun memecahkan suatu masalah sehingga hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama adalah mawas diri, artinya memahami suatu usaha dan permasalahannya dengan selalu mengontrol emosi dan nafsu yang berlebihan sehingga akan membuyarkan keyakinan akan keberhasilan suatu ikhtiar. Yang kedua adalah intelijensia, artinya mampu merangkai suatu peristiwa yang terjadi terhadap suatu usaha dengan mensinergikan kekuatan akal, nafsu dan hati, di mana akal memikirkan, nafsu merasakan dan hati yang menimbang. Yang ketiga adalah tegar, artinya teliti dalam membuat perencanaan, berani dalam mengambil keputusan, dan hati-hati dalam melaksanakannya. Dalam hal ini tanpa melupakan aspek kekuatan hati dan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa usaha akan berhasil. Dan yang terakhir adalah iman, artinya berhasil atau tidaknya suatu usaha harus diimani bahwa semua adalah karena Sang Pencipta, yang semuanya itu di luar jangkauan alam pikiran kita semua makhluknya. Agar baik di dalam kesenangan maupun di dalam kesusahan akan tetap selalu bijaksana sehingga kemahfiratan Sang Pencipta akan didapatkan. Semoga ini dapat bisa kita ambil suatu kemanfaatan dan hikmah yang bisa kita gunakan sebagai suatu prinsip hidup dalam kita menjalani kehidupan ini guna mencapai kemaslahatan kita bersama. Wassalam.